ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu di taman-taman surga Allah ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam segala urusan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah untuk terus thalabul ilmi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pada malam hari ini sampai pada surat Al-Baqarah ayat 178 ya, 178 179 ya. 178. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Baik, kita sampai pada dua ayat ini, insyaallah kita kaji maknanya dan sekaligus tafsirnya ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, kutiba alaikumul qisasu. Kalau di bulan Ramadan kita akan pasti mendengarkan ayat ya, juga di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin setelah ini juga akan kita kaji ya, yaitu dengan kalimat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Asyam, yaitu Syamur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kali ini
kita akan mengkaji satu ayat ya, karena memang kajian kita sampai pada ayat ini ya, tidak mungkin kita lewati. Ya. Tadi saya pikir begini, wah kita lewati aja ini ayat ini ya. Oke, kalau dilewati, nanti kita tidak tahu isi ayatnya apa. Tapi kalau nggak dilewati, kayaknya ini kajian materinya berat ini ya. Ya, karena di dalam ayat ini jelas disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian al-qisas. Yaitu apa? Tentang hukum qisas. Makna al-qisas yakni al-uqubatu bimisli, ya, yaitu makna qisas adalah memberikan hukuman yang semisal, ya. Di dalam ayat ini disebutkan al-qisasu fil qatla, yaitu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melaksanakan kisos ya, kepada orang-orang yang membunuh ya, fil qatla ya. Fi di sini faus sababiyah ya. Artinya karena sebab ya. Sebabnya apa? Dibunuh. Nah. Jadi di dalam ayat ini kita akan mengkaji tentang hukum kisos, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan di dalam ayat ini kutiba alaikumul qisas, seperti ayat yang kita dengarkan pada saat bulan Ramadan, kutiba alaikumus siyam ya. Sama. Artinya di sini ditekankan ada satu hukum yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman, karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mengaku beriman berarti ayat ini adalah ayat yang diperuntukkan untuk orang beriman. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unta ya. Yaitu bagaimana caranya melaksanakan hukum kisos ini ya. Ada disebabkan karena ada pembunuhan ya. Ada yang dibunuh, ada yang membunuh. Nah, di sini kita diwajibkan untuk melaksanakan satu hukum, yaitu memberikan hukuman kepada orang yang membunuh. Nah ini ya, jadi ini namanya hukum apa Pak? Hukum kisos. Nah ini ya. Kalau hari ini hukum kisos itu ada yang mengatakan ini adalah hukuman yang ya keras, kejam. Ya, coba sekarang kita melihat ya hukuman yang dilakukan oleh pemerintahan Cina terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Apa hukuman bagi orang yang melakukan korupsi di Cina? Dihukum mati. Kalau di dalam Islam tidak. Hukum kisos ini berlaku kepada orang yang membunuh. Nah coba ya. Artinya hukum kisos ini adalah salah satu hukum yang memberikan perlindungan kepada kehidupan masyarakat. Ya. Hukum ini kalau diberlakukan atau dilaksanakan akan menjadikan masyarakat ini mereka tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa. Dan mereka akan merasa takut. Karena
fungsi daripada hukum kisos ini adalah liyamna'ul waqi', yaitu mencegah ya terjadinya perbuatan yang membahayakan jiwa manusia. Artinya hukum ini adalah hukum yang akan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan. Ini bukan membahayakan, karena kita tidak mengkaji, karena kita ini kadangkala mendengarkan isu-isu dari orang lain ya, orang lain dan tidak memahami bagaimana hukum yang diberlakukan secara Islami. Sehingga fobi dulu ya, fobi terhadap hukum Islam, takut ya, seakan-akan kejam. Nah, bagaimana teknisnya? Allah memberikan cara ya, teknis untuk melaksanakannya. Al-hurru bil hurri, yaitu bagi orang yang merdeka maka hukumannya sama, yaitu orang yang merdeka. Artinya kalau yang melakukan itu orang yang merdeka, bukan hamba sahaya ya, bukan budak, orang yang ya merdeka, dia kalau melakukan pembunuhan maka ya dia juga dikisos ya. Karena dulu pada masa jahiliyah itu ada ya, dijelaskan oleh Imam Al-Baidawi ya di dalam tafsirnya, bahwa ada pada zaman jahiliyah itu orang-orang merdeka itu membunuh ya seorang budak. Ya. Nah, kemudian keluarganya atau yang memiliki budak tidak terima. Kemudian ya orang merdeka itu tadi memberikan budaknya ya, artinya apa? Menebusnya dengan budak itu ya. Budaknya itu yang dibunuh, bukan orang yang merdeka tadi. Sehingga ayat ini juga berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Nah, Bani Nadir itu kalau ada yang terbunuh di kalangan kelompoknya, maka dia mengatakan akan kami bunuh satu kampung. Itu ya, satu kampung dibunuh. Nah, sementara kalau Bani Quraisyah ya sudah, itu karena dianggap biasa ya. Nah, sehingga ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, kalau memang yang dibunuh itu satu orang, ya berlaku untuk satu orang. Tidak harus satu kampung yang diancam ya, melakukan pembunuhan. Nah, al-hurru bil hurri, bagaimana caranya? Allah memberitahukan kepada kita kalau yang membunuh itu orang yang merdeka ya orang yang kalau orang merdeka itu ya tidak terikat dengan tuannya ya, tidak menjadi budak ya. Kalau kita semua ya yang di sini insya Allah merdeka semua ya. Merdeka. Kita kalau melihat ya atau mendapatkan orang yang merdeka membunuh orang ya siapapun, maka orang merdeka juga yang ya mereka mendapatkan kisos yang sama. Al-uqubatu bimisli. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi ya. Hamba sahaya ya atau budak ya, dengan hamba sahaya ya, dengan budak. Wal unsa bil unsa ya, seorang wanita juga ya kisosnya, hukumannya juga kalau dia membunuh wanita ya harus dia yang dibunuh, yang dihukum gitu ya, bukan suaminya gitu ya. Misalnya yang membunuh wanita dari keluarganya gitu ya, terus dia menuntut kisos. Nah, bukan suaminya atau bapaknya yang dihukum, akan tetapi yang dihukum kisos itu adalah wanita yang membunuh tadi itu. Ya. Jadi wanita ya bil unsa wal unsa bil unsa. Jadi maknanya itu harus adil. Tidak boleh
melakukan ya kisos itu dengan ya cara seperti orang-orang yang dikatakan ya dijelaskan di dalam tafsir ini orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Jadi kalau orang merdeka yang melakukan pembunuhan, maka dia tidak bisa dihukum, ya, tidak bisa dihukum. Ya. Kemudian, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, ya, di dalam ayat ini dijelaskan, barang siapa ufiya, ya, dimaafkan, ya ini, masya Allah ya, di dalam Islam itu ada satu sifat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang sekali kepada hambanya yang memiliki sifat apa? Pemaaf. Barang siapa yang memberikan maaf, lahu min akhihi syai'un. Ya, kalau orang itu sudah melakukan sebuah pembunuhan terhadap orang lain, kemudian kalau secara ya normal keluarga yang dia mendapatkan bagian atau saudaranya terbunuh oleh orang lain, kira-kira keluarga ini terima atau tidak? Pasti dia tidak terima. Ya. Karena bagian daripada keluarganya ini dibunuh. Nah, tetapi apabila keluarga ini memaafkan si pembunuh, ya, orang yang melakukan ya, pembunuhan terhadap keluarganya tadi itu, ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Ya, maka hendaknya dia mengikutinya dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa ada'un bil ihsan, yang dilakukan dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Artinya apa? Kalau di dalam istilah ilmu fikih itu melakukan apa? Memberikan tebusan, ya, diat. Jadi di dalam ilmu fikih itu ada istilah diat, ya, memberikan tebusan. Jadi kalau si keluarga ini ya yang keluarganya ada yang terbunuh, kemudian harus melaksanakan hukum kisos, kemudian keluarga ini memaafkan, maka si pembunuh ini tadi, ya, orang yang melakukan ya, pembunuhan kepada orang lain, ya, dia memberikan diat atau apa? Memberikan sebuah ya, ganti dari nyawa yang telah ya, dihilangkan tadi. Kompensasi, bukan kompensasi, Pak, ya, diat, ya, di dalam ya. Mungkin kalau kompensasi itu kerugian, ya, memberikan kerugian, ya. Ya seperti itulah. Jadi, nah, melaksanakannya juga dengan cara yang ma'ruf, wa ada'um bi ihsan. Artinya begini, karena dia sudah menghilangkan nyawa, mestinya diatnya, tebusannya itu juga ya paling tidak kita memperkirakan lah. Mungkin kalau punya 100 juta ya kita beri 100 juta. Tapi keluarga tidak boleh, misalnya, tidak mau saya 100 juta, karena ini adik saya, ya, satu-satunya saya minta 1 miliar. Nah, ini namanya pemerasan, ya, ya. Ini namanya pemerasan. Nah, tapi kalau ini namanya pemerasan bukan memaafkan, ya. Yang namanya memaafkan itu ya legowo gitu, ya. Yang namanya memaafkan ya saya maafkan kesalahanmu, ya. Lah kok ya orang yang melakukan pembunuhan tadi itu dia membayar diat, membayar denda, ya. Nah itu semampunya, jangan sampai dipatok sekian gitu, karena sudah dimaafkan. Tetapi kalau tidak dimaafkan maka berlaku hukum kisos.
Yaitu apa? Al-uqubatu bimisli. Karena dia membunuh, karena dia menghilangkan nyawa, maka caranya ya agar dia mendapatkan balasan yang setimpal ya, dan ini melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia ketika melakukan itu ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ya, balasan yang terbaik dari Allah. Artinya apa? Dia ikhlas, ridho, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Karena apa? Melaksanakan hukum qisas. Dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Kalau keluarga memaafkan, maka itu adalah tahfifun. Ya. Ini adalah keringanan. Mir rabbikum wa rahmah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Coba Pak, kalau kita menemukan atau melihat satu perilaku yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang kita ya, melihat memang watak dan karakternya ya, temperamental dan lain sebagainya, kemudian sampai pada puncaknya dia membunuh seseorang. Ya, dia membunuh seseorang. Pasti kita akan melihat orang-orang tersebut, ya, orang-orang seperti ini, ya, dengan perasaan yang ya, tidak senang. Bahkan kita pun marah. Apalagi kalau bagian dari atau orang kesayangan kita yang diperlakukan atau dibunuh seperti itu. Nah, tetapi kalau memang memaafkan, ini adalah satu keringanan, boleh. Inilah keutamaan dan kemuliaan hukum Islam yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dulu pernah kita membahas ya, bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan pembunuhan. Qisasnya langsung, tidak ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluarganya memaafkan, tidak ada keringanan itu. Ketika ada orang yang membunuh, maka hukum qisasnya itu berlaku. Tidak ada, meskipun keluarganya memaafkan, tetap dilakukan ya. Dilakukan apa? Qisas. Nah, tetapi pada umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ketika melaksanakan hukum qisas ini, dan Allah memberikan keringanan ketika dimaafkan, maka itulah ya bagian dari akhihi. Ada kalimat akhihi di sini Pak ya. Faman ufiyalahu min akhihi, ini adalah bagian dari apa? Rasa persaudaraan. Subhanallah ya. Inilah hikmah atau keistimewaannya hukum Islam. Yaitu mempertimbangkan rasa persaudaraan. Jadi jangan dianggap bahwa hukum qisas itu hukuman yang sangat berat, hukuman yang kejam, ya, hukuman orang-orang radikal, tidak, ya. Karena apa? Di sini ada menggunakan kalimat fil qatla, yaitu apa? Fa'us sababiyah, ada sebabnya gitu loh ya. Artinya hukuman qisas ini dilaksanakan karena ada sebab orang yang membunuh. Dan itu berfungsi untuk apa? Untuk memberikan efek jera. Tapi kalau tidak ada hukuman qisas ini Pak, itu kalau kita lihat mungkin ya di seluruh dunia hari ini yang memberlakukan hukum
di mana ketika orang yang membunuh, ya, kemudian tidak dikisos, ini justru tidak ada muatan keadilan di dalam sebuah hukum. Apalagi kalau keluarganya itu menuntut, ya, tidak terima. Akan tetapi kalau memang hukumnya itu seperti hukum kisos ini tidak berlaku, artinya al-uqubatu bimisli, memberikan hukuman yang sama bagi orang yang membunuh, hukumnya adalah dibunuh. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada efek jera, ya kan? Ya, akan terjadi, ya. Lah, mungkin kita akan mendapatkan orang yang membunuh orang lain, ya. Nyawanya juga sama, ya, manusia, tapi tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ya. Dihukum dengan hukuman hanya 10 tahun, ya, atau 15 tahun. Coba, kita kalau sebagai bagian dari keluarga dia yang kehilangan nyawa dan sudah terbunuh, ya, orang yang kita sayangi, pasti kita akan merasa sedih. Bahkan apa? Kita tidak menerima kondisi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ini adalah untuk memberlakukan keadilan. Dan apa? Memelihara kehidupan manusia. Agar tidak ada lagi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi yang, ya, tidak ada sebab, ya, hanya karena hawa nafsunya dia membunuh nyawa yang sangat berharga, apalagi orang-orang beriman. Ya. Orang-orang beriman ini, ya, harga nyawanya itu khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang beriman itu nyawanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan orang beriman itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haram hartanya, haram darahnya untuk apa? Untuk diambil. Ya. Ketika kita berjalan atau di mana saja, ya, kita kemudian menemukan, ya, berhadapan dengan perampok, misalnya. Ketika kita melawan perampok itu dan dia membunuh kita dalam posisi apa? Mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena mempertahankan harta tadi, apalagi mempertahankan nyawa kita. Nah ini, orang beriman itu hartanya, darahnya, nyawanya sangat berharga sekali. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim." Nah, ini ya. Maka yang demikian itu, ya, disebutkan tadi itu keringanan, ya. Barang siapa yang melampaui batas, ya, yang tidak melaksanakan, atau al-khurru bil khurri tadi, yang merdeka dengan merdeka tetapi diganti dengan budak misalnya. Dia karena orang terpandang, orang kaya atau pejabat misalnya, tidak mendapatkan hukuman itu, ya. Akan tetapi kalau misalnya orang yang biasa-biasa saja, dihukum dengan hukuman setimpal. Tapi kalau orang kan, nah ini kalau melampaui batas, tidak melaksanakan itu, falahu adzabun alim, maka baginya apa? Siksa yang pedih. A'udzubillahi min dzalik. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walakum fil qisasi, dan bagi kalian fil qisasi, pada hukum kisos ini, ya, ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini, hayatun. Maka apa? Ada satu tujuan yang sangat mulia
untuk memelihara sebuah kehidupan. Ya ulil albab. Maka disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang punya akal. Punya akal yang cerdas. Ulul albab itu yang memiliki kecerdasan. Jadi hanya orang-orang yang cerdas ini yang bisa memahami hikmah dari disyariatkannya hukum kisos ini. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita dari arti tadi sudah kita coba terjemahkan. Dengan terjemahan yang sudah kita baca tadi, kira-kira sudah bisa difahami Pak maknanya? Sampun nggih? Ya, kalau sampun berarti nggak usah ditafsirkan lagi ya. Nah, tadi penjelasan itu juga sedikit dengan tafsir ya. Nah, di dalam ayat ini mungkin saya ambil bagian yang sangat penting yaitu di dalam ayat ini tadi dijelaskan walakum fil qisosi hayatun. Dan bagi kalian itu syariat atau hukum kisos ini adalah mengandung sebuah kehidupan, yaitu ketika kita terapkan di dalam kehidupan kita akan memiliki fungsi memelihara kehidupan yang lebih baik. Nah ini tidak sebagaimana kekhawatiran orang-orang yang tidak paham Islam, apalagi orang-orang yang takut dengan ajaran Islam. Mereka akan memberikan pandangan yang miring terhadap hukum kisos ini. Kalau hukum kisos ini dilaksanakan, wah ini mengerikan ini ya. Ini pasti identik dengan kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok ekstrim. Padahal kita kalau mau mengkaji, ternyata apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang beriman karena apa? Kalimat yang disampaikan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, siapa orang beriman? Ya kita ini orang beriman. Maka orang yang beriman itu harus mampu atau berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nek mboten poso hukumnya apa Pak? Kalau tidak puasa? Dosa. Ya kan? Sama ini juga kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos. Tapi di situ dijelaskan fil qatla karena ada sebab Apa sebabnya dia membunuh orang itu? Nah, makanya yang memutuskan itu adalah seorang qadhi, seorang hakim seorang hakim. Sehingga nanti diputuskan oleh hakim. Maka hakim harus memutuskan sebagaimana hukum yang berlaku. Nah, di sini disebutkan wa fi syar'il qisasi lakum, di dalam syariat kisos itu hikmatun azimah, ada hikmah yang sangat besar sekali yaitu baqaul mihaji wasuniha li'annahu idza alimal qatil annahu yaqtulu in kaffa an sani'ihi fakana fi dzalika hayatul linnufus. Nah, yaitu di sini pencegahan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan berikutnya agar supaya dia jerah Orang-orang yang melihat hukum yang berlaku ini
ketika itu dilaksanakan, orang-orang tidak lagi melakukannya. Nah, di sini hikmah yang sangat besar sekali. Faja'at hadhil ibarat fil Qur'an afsahu wa ablah, ya. Walakum fil qisasi hayatun ja'alallahu al-qisasu hayatan fakam min rajulin yuridu ayyaktula fatamna'uhu makhafatan ayyaktula. Jadi maksudnya walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian hukum kisos itu ada kehidupan. Maksudnya adalah dijelaskan di dalam tafsir ini bahwa Allah menjadikan di dalam hukum kisos itu kehidupan. Fakam min rajulin, ya, berapa banyak kita menemukan orang itu ingin membunuh, ya, ingin membunuh. Artinya sebab dia membunuh seseorang itu apa? Karena menuruti hawa nafsunya. Fatamna'uhu makhafatan ayyuktal. Dengan adanya hukum kisos ini, maka akan menjadikan orang itu takut melakukan apa? Pembunuhan. Nah, inilah hikmah yang sangat besar sekali. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hikmah juga di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam Islam itu memberikan sebuah keringanan ketika orang membunuh, ya, bagian atau keluarga kita atau saudara kita. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan faman ufiya lahu min akhihi, ya, dan kalau ada keringanan atau dari keluarga itu memberikan maaf kepada saudaranya. Nah, ini ya, kepada saudaranya, maka harus diikuti dengan diat, ya, memberikan diat tadi, ya, dikasih diat atau ganti rugi, ya, ganti rugi. Ini sebagai apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di dalam ayat ini mengambil satu hikmah, satu pelajaran, bahwa ketika orang itu melihat, ya, keluarganya, saudaranya dibunuh oleh orang lain, kemudian memaafkan, ini sebuah sifat yang sangat, ya, mulia dan tidak mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Apalagi kalau yang dibunuh itu suaminya misalnya, anaknya, istrinya. Coba, kira-kira kalau misalnya ada, ya, peristiwa pembunuhan terhadap bagian dari keluarga kita, ya, ya, taruhlah bukan istri kita, bukan anak kita, saudara misalnya, atau saudara dekat, ya, paling tidak kita akan timbul rasa apa? Jengkel dan marah. Apa kok dipateni? Kenapa dia membunuh saudara saya? Tapi kalau kita memiliki sikap atau sifat yang mulia, ya mungkin itu kesalahan manusia, ya. Nah, sebagai manusia pasti tidak terlepas dari salah dan dosa. Ya, saya maafkan. Nah, hal yang seperti ini, Pak, tidak mudah. Kecuali di dalam ayat ini disebutkan akhihi, itu akan berlaku kepada akhihi, saudaranya. Nah, saudaranya ini disebutkan di dalam ayat ini, ya, bukan saudara biasa, akan tetapi apa? Saudara orang-orang beriman. Maka di dalam surat Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka para ulama menjelaskan, ya, tidak ada persaudaraan itu yang kuat kecuali didasari dengan iman. Maka iman inilah yang menguatkan sebuah persaudaraan. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, bahwa beliau mengatakan seperti ini. Inna
Inna ikhwanukum yadullukum ilal akhirah, ya. Sehingga apa? Sesungguhnya saudaramu orang beriman itu menunjukkan kalian kepada akhirat. Sehingga beliau mengatakan, inni uhibbu ikhwani, ya, min ahli. Sungguh saya ini lebih mencintai saudara-saudaraku daripada keluargaku sendiri. Karena apa? Karena saudara yang beriman itu akan senantiasa menunjukkan kepada akhirat. Yang diobrolkan, yang diperbincangkan, ya, yang didiskusikan, persoalan-persoalan tentang masalah agama, ya, masalah din, ya, masalah perjuangan, masalah-masalah apa yang memotivasi kita untuk istiqomah di dalam Islam, berpegang teguh kepada Islam. Wa ahlukum yadullukum ila dunya. Sementara biasanya saudara kandung, ya, atau keluarga, ya, itu yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan tentang masalah dunia, ya. Kalau ketemu, ya apa Mas Ustadz wong ta. Nah, maksudnya jadi orang itu jadi sukses. Karena memang pandangan secara umum dari kecil, ya, sampai besar itu pandangannya adalah materi, ya. Biyen gak duwe sepeda ontel, gak duwe sepeda motor, gak duwe mobil. Nah, dia maksudnya jadi orang itu awakmu saiki wis duwe omah lah, ya. Sekarang sudah punya rumah, sekarang sudah pekerjaannya sudah mapan apa belum, kan begitu. Karena ukurannya memang ukuran sukses dunia itu, ya, suksesnya orang itu adalah materi. Nah, ini. Kadangkala kalau bertemu itu yang didiskusikan adalah bukan masalah-masalah tentang agama, apalagi tentang perjuangan, ya. Nah, ini, ya. Bahkan mungkin ketika ketemu berhati-hati untuk tidak membicarakan persoalan agama, karena ini sensitif, ya. Ya. Dulurku, ya, saudaraku Muhammadiyah, aku NU. Nah, kono Persis, iki jamaah tabligh, ya. Nah, pokoknya sensitif. Jadi ketemu dulur itu meneng-menengan ae, ya. Ya, yang dibicarakan masalah apa? Ya, masalah pekerjaan, masalah, ya, ekonomi. Nah, untuk masalah-masalah din ini bahaya ini, ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga persaudaraan itu sebetulnya yang paling kuat itu adalah persaudaraan yang diikat dengan iman. Ya. Karena kalau sudah dengan iman itu tidak ada kedengkian terhadap saudara kita. Ya. Kalau dia melihatnya, ya, dengan keimanan, mencintai karena Allah, menyayangi saudaranya karena Allah, maka tidak ada lagi kebencian, hasad di dalam dirinya kepada saudaranya. Ya. Sehingga kita melihat sejarah, ya, kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Pada suatu ketika, ya, pada saat Rasulullah bersama-sama para sahabat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, wahai para sahabatku, ya, sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Ya. Datanglah orang yang tidak biasa dikenal oleh para sahabat. Datang, orangnya apa? Datang ini, ya, dengan membawa sandal, jadi nenteng sandal itu. Ya. Para sahabat kaget, masa sih dia ini ahlul jannah? Ya. Para sahabat itu sampai bingung. Loh, ya, basa awak dhewe wong koyo ngene kok ahlul jannah sih, ya. Nah, kemudian hari kedua, ya, hari yang sama berkumpul begini, ya, sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Ya. Orang tadi, ya, yang kemarin datang lagi. Loh, wong iki mana? Ya. Orang ini lagi. Ya. Sampai hari ini pun
Tidak dikenal namanya, Pak. Ya. Ada yang pernah menemukan nama sahabat ini? Ya, tidak ada. Ya. Pahlawan tanpa nama ini. Ahlul Jannah ini. Begitu hari ketiga, sebentar lagi akan datang Ahlul Jannah. Ya. Orangnya biasa, ya. Jalan, ya. Sandalnya pun dibawa begini, ya. Masya Allah, sahabat sampai apa? Sampai penasaran, apa kelebihannya beliau ini? Sampai Rasul mengatakan bahwa beliau ini adalah ahli surga. Ya, sehingga Abdullah bin Umar ya, kalau tidak salah itu sampai menyempatkan diri untuk menginap di rumah beliau ini. Padahal dia nggak ada masalah, tapi ya dia ini beliau ini menginap di rumah orang ini hanya untuk mengetahui apa amalan sehingga menyebabkan dia itu dijamin oleh ya, Rasulullah Ahlul Jannah. Ya. Nah kemudian dia sampai mengatakan, ya akhi, ya, saya ini ada masalah dengan keluarga, saya boleh nggak nginap di rumahmu? Ya. Nah, batas bertamu itu hanya berapa hari Pak? 3 hari ya. Menginap 1 hari ya, ya biasa-biasa aja orangnya ya, ya ibadahnya juga tidak terlalu ya, terlalu kencang gitu ya, artinya ya, kemudian 2 hari berikutnya biasa-biasa saja ya, kemudian 3 hari akhirnya pamitan ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an pamit ya, saya terus terang. Sebelum saya pulang, saya ingin bertanya kepada antum ini ya. Kemarin Rasulullah mengatakan bahwa ya, kamu ini ahlul jannah. Oh, seperti itu ya. Apa kelebihannya? Saya menginap 3 hari itu tidak melihat Anda ini melakukan ya tahajud dari jam 10 sampai subuh misalnya. Ya biasa ya, waktu ya kadang-kadang nggak tahajud ya, kadang-kadang nggak sholat malam, biasa saja. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, saya ini memang tidak memiliki kelebihan, ya, apalagi keutamaan seperti sahabat yang lain. Tapi dalam hidup saya ini, saya tidak pernah iri dan dengki terhadap siapapun, ya. Jadi inti atau kunci di mana dia sampai disebut ahlu jannah, penduduk surga, karena apa? Kuncinya satu saja, orang itu tidak memiliki hasad, iri dan dengki kepada orang lain. Masya Allah ya. Ini berat apa gampang Pak? Ya. Nah, kita ini lihat ya tonggo tuku mobil ya wis ya Sariawan ya lawang nonton itu tonggo pindahan omah podo-podo omahe ya ngontrak ya Sariawan ya. Artinya apa? Memang ini adalah satu sifat yang sangat sulit bagi orang lain ya. Dan dia mudah memaafkan orang. Tidak ada misalnya suudon kepada kawannya, kepada saudaranya, enggak ada. Selalu dalam keadaan berlapang dada, mudah memaafkan. Apalagi sampai iri gitu enggak, ya. Tidak ada rasa iri dan dengki di dalam dirinya. Nah ini, Masya Allah. Itulah sikap atau sifat para sahabat kepada saudaranya itu, saudara mukmin ya, sesama muslim, tidak ada sampai suudon gitu ya. Nah ini. Nah, kalau kita ini sudah berapa banyak teman-teman atau saudara kita yang kita suudoni. Ya, bukan hanya saudara, ustadznya disuudoni. Ustadznya disuudoni ya. Apalagi wis konco biasa wis malah suudon. Ya. Bukan hanya suudon, iri ya, hasad ya.
Hasad itu boleh Pak dalam Islam, tetapi hanya dua. Ya. Al-hasadu fi isnataini. Ya. Kata Rasulullah, hasad itu, iri itu hanya boleh pada dua hal. Yaitu apa? Yang pertama, kepada orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah ini. Jadi orang itu pandai membaca Al-Quran, kemudian setiap hari murojaah, setiap hari ziyadah, bahkan dia hafal Al-Quran, itu boleh Pak iri Pak. Ya Allah, aku kapan yo iso apal juz 30? Ya Allah, kapan yo aku iso apal 30 juz kaya arek iku. Nah, itu enggak apa-apa ya. Ini. Jadi kita iri dalam hal ya terkait dengan masalah kepandaian di dalam membaca Al-Quran. Atau orang itu sering tadabbur Al-Quran. Nah, itu boleh. Dan yang kedua adalah iri kepada orang yang selalu melakukan infak dan sedekah. Nah, itu. Lawang kita ini terbalik, Pak. Irinya itu kepada orang yang enggak ngaji. Ya, sampean enggak ngaji, aku ya enggak melok ngaji. Loh, iri kok sama orang yang enggak ngaji. Ya. Sama, irinya sama orang yang enggak infak. Oh, sampean niku gak tahu infak ya. Padha aku ya gak infak nek ngono ya. Lah wong irinya kok sama orang yang ndak infak itu loh. Kan beda. Nah, boleh kita itu iri, tapi iri dengan orang yang sudah melakukan kebaikan ini tadi. Kepada dua orang yang pandai membaca Al-Quran dan orang yang rajin berinfak. Nah, itu boleh iri. Lah kita ini terbalik kok. Ya. Iri karo wong sing gak iso ngaji. Ya. Nggak mau ngaji, nggak berangkat ngaji, nggak bisa ngaji diireni. Saku yo padha ae nang warung kopi ae lah. Lah ya. Terus kalau ada kotak infak jalan, itu ya kok yang diireni yang nggak infak, ya. Lah mestinya, ya Allah kapan rek aku iso kaya arek iki rek. Kaya dulurku iki bendino ya. Sing ditokno mesti biru-biru. Nah itu yang harus diireni ya, biru-biru, abang-abang ya, ojo sampai sing abu-abu sing diireni ya. Lah begitu, iri itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita, kepada orang yang pinter ngaji sama orang yang rajin infak. Nah itu boleh. Nah, ini sehingga apa? Sahabat itu Masya Allah ya. Ya, orangnya biasa, ahlul jannah, dia tidak pernah iri dengki terhadap saudaranya. Selalu dan mudah memaafkan. Inilah keutamaan persaudaraan di dalam Islam itu. Sehingga di dalam ayat ini, ya, orang yang memaafkan akhihi dari saudaranya itu, ini adalah satu keutamaan. Masya Allah ya, padahal keluarganya sudah dibunuh, ya. Sudah didolimi, tapi dia memaafkan. Karena apa? Karena persaudaraan sesama orang beriman. Nah inilah, sehingga ya, para ulama pun mengajarkan kepada kita bagaimana ya, kita bersikap terhadap saudara kita. Dulu juga sudah kita mengkaji ya satu ayat ya di dalam surat Al-Maidah, di mana apa? Tanda-tanda kelompok atau orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Dan yang kedua apa? Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yaitu apa? Orang itu mencintai sesama mukmin. Ya ini ya. Mencintai sesama mukmin, tumbuh rasa cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau tidak ada rasa cinta dan kasih sayang terhadap saudara kita, maka ini yang akan menjadikan ya, hari-hari kita ini selalu tumbuh ya, atau terjadi konflik. Nah, ini. Sesama mukmin, sesama muslim ya terjadi ya pertikaian. Sehingga apa? Sehingga persatuan umat Islam ini ya,
semakin hari semakin jauh dari persatuan ya, dari kemenangan, dari pertolongan Allah. Maka pertolongan Allah itu diantaranya adalah karena orang-orang beriman ini memiliki rasa cinta, mencintai sesama mukmin. Azillatin alal mu'minin itu artinya mereka bersikap lemah lembut terhadap saudaranya. Aizzatin alal kafirin, dan keras terhadap orang kafir ya. Keras dan kasar ini kalimat yang berbeda ya. Ya. Keras itu ya, kalau Rasulullah mencontohkan keras terhadap orang kafir itu, Rasulullah ketika dipaksa untuk menyembah berhala, Rasulullah tidak mau. Nah itu ya. Ya, tetapi kalau menghormati saudaranya ya, nah ini masih ya. Nah, tapi kalau keras itu memang kita harus betul-betul mempertahankan akidah. Nah ini, nah, itu sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Nah, sehingga dalam ayat ini kita kembali kepada ya hukum kisos, bahwa hukum kisos ini sebetulnya adalah memberikan kehidupan, memelihara kehidupan masyarakat, bukan menakut-nakuti. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Jadi hukum kisos, kalau ada kalimat hukum kisos ditegakkan, itu bukan seperti yang digambarkan di film-film, di ya orang-orang ISIS nyembelih terus bukan begitu ya. Terus orang-orang yang digambarkan ngeri gitu ya, digantung terus, bukan begitu. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini, orang-orang beriman ini adalah sebagai bentuk ya kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, agar mereka pun tidak melakukan kejahatan ya. Terutama pembunuhan, melakukan pembunuhan yang pembunuhan itu dilakukan tanpa hak ya. Tanpa hak itu maksudnya bukan pada kondisi perang gitu ya, perang terhadap orang kafir. Maka di sini ada ulama yang berpendapat kalau orang Islam membunuh orang kafir itu tidak dikisos. Tapi ada ulama yang berpendapat sama. Kalau orang Islam membunuh orang kafir, itu pun hukumannya kisos, sama, dibunuh juga. Nah itu ya. Nah ini perbedaan masalah fikih. Nah, ini nanti kalau kita paham, kalau hukum kisos itu dilaksanakan. Ya. Nah, jadi fikih-fikih seperti ini akan bisa kita pahami secara detail. Nah, insya Allah pembahasan tentang masalah hukum kisos ini banyak ya, banyak literasinya, silakan dibaca nanti ya, di googling ya, hukum kisos itu apa. Nah hari ini ya yang paling penting adalah hikmah dijadikan ya hukum kisos ini, disyariatkannya hukum kisos ini adalah ya hayatun liulil albab, yaitu apa? Di dalam hukum kisos ini ada kehidupan. Maksudnya kehidupan ini agar orang-orang itu tidak melakukan pembunuhan lagi. Sehingga apa? Ketika manusia itu tidak lagi membunuh nyawa, membunuh manusia yang lainnya, maka akan ada kehidupan. Ya. Nah kalau nanti kayak di hutan-hutan itu ya, kayak di hukum rimba, nggak tahu ya, hukum rimba itu di hutan apa di kota ya. Ya, kalau hukumnya hukum rimba, maka yang kuat yang menang. Nah begitu ya, yang kuat yang menang. Sehingga apa? Ya terjadi banyak pembunuhan Pak. Ya. Nah, kisah-kisah yang mungkin kita sejarah yang lalu-lalu ya, kejadian atau kasus ya, banyaklah ya. Kita mungkin tidak bisa menghitung kasus-kasus pembunuhan yang ya nyawa yang tidak berdosa dibunuh tanpa haknya. Mereka karena apa? Memiliki kekuatan. Nah, ini hukum rimba. Nah, sementara Islam ini datang supaya apa? Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, apalagi membunuh tanpa hak. Ya. Banyak ya kejadian di Jakarta, Tanjung Priok ya, di Sambo ya, atau yang lainnya lah ya. Nah inilah mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan
dengan mengkaji ya ayat ini ya, kita tercerahkan ya, dengan memahami hukum kisos ini. Tidak lagi ada di dalam pikiran kita ini hukum kisos itu ngeri gitu ya, kejam, atau ya bayangan-bayangan yang serem ya pada diri kita sudah hilang. Tidak ya. Karena apa? Karena sifatnya adalah memelihara ya, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Mungkin ya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.